Intinya sama. Kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus, dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Ranah politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencuat begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek, dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus Kopkamtib, mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil ya waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib Laksus. Pak masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang mau berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kau mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut, kenapa? Karena istri saya. Istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya? Dia bisa berbuat baik dan bisa mengamal karena koneksi dengan orang yang cukup kuat waktu itu. Mungkin lebih gampang lagi sekarang ya. Kita mau bikin bangsa Indonesia bahagia, ya Pak. Rakyat kita berbahagia. Pak Prabowo bilang dia mau bikin ibu-ibu tersenyum. Saya mau buktikan saja. Saya mau buktikan saja bahwa bangsa Indonesia itu bisa. Universitas Gajah Mada, waktu itu Profesor Sofyan Effendi waktu itu kalau nggak salah. Mereka begitu berbangga bahwa kita bangsa Indonesia, pihak Indonesia, penyelenggara tidak minta uang dari luar negeri. Kita tidak dapat dan minta dari NGO manapun, lembaga manapun, bukan dari USAID atau dari Goethe Institute atau apa. Bangsa Indonesia bayar semuanya, dan kita berbangga waktu itu. Itu sebetulnya tujuan kita, Pak. Cita-cita kita, Pak. Indonesia, bangsa bermartabat, Indonesia yang nanti disegani dari semua bangsa di Indonesia. Itu cita-cita kita, dan saya masuk partai politik untuk itu, Pak. Itu. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal, tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam, silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya harap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang
Ya, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Trust Record. Nah, di sini teman-teman kita kembali lagi mengulas komentar-komentar dari teman-teman netizen setentang dari pembahasan cuplikan video dari atas. Dan teman-teman, di sini Saudara Widi Jatmoko mengatakan ini jadi bukti pintu masuk pemberantasan keluarga Jokowi. Pak Presiden perintahkan KPK Kejaksaan untuk periksa seluruh keluarga Jokowi. Ya, Saudara Arya Syah mengatakan butuh orang bersih, tulus, ikhlas membangun negara. Saudara M. Subhana berkata bersihkan semua yang korupsi. Ya, Saudara Nur Syoludin berkata, ayo Pak Hasim, bantu Pak Prabowo, rakyat, mahasiswa dan purnawirawan sudah bersatu bergerak geruduk. KPK tangkap koruptor, kakap Fang Solo dan para ternaknya. Ya, Saudara Abu Sanusi berkata, kita cinta Pak Presiden Prabowo, bersihkan termul yang ada di menteri. Nah, di sini Saudara Dadan Ridnawaduin berkata, Jokowi mau diseret, gimana yang dukung banyak oligarki, Kapolri dan buzzer-buzzer, bayaran dari hukum pun dibolak-balik, kelihatan benar tapi salah. Saudara Anwan Samarudi berkata, Pak Hasim, terima kasih ketegasannya. Seluruh rakyat mencintai Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saudara Viviansa berkata, ayo rakyat Indonesia bareng-bareng jaga, kawal dari geng Solo dan oligarki. Ya, Saudara Sumarno berkata, siapapun yang awalnya tidak baik, akhirnya pasti tidak baik. Saudara Santrio Tursevaik berkata, bersihkan semua geng Solo. Ya, di sini teman-teman, Saudara Sindawarni berkata, betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Hasim, singkirkan geng Solo secepatnya juga antek-anteknya. Ya, Saudara Dipa Wijaya berkata, saya tidak menyangka Bapak Hasim bisa berucap segitunya sama Bapak Jokowi. Saudara Aisyah berkata, memang harus gitu, jangan ikut campur lagi kalau dan langser apapun alasannya, supaya pemimpin baru jadi mandiri dan dewasa dalam memimpin, nggak dicecoki lagi sedangkan rakyat pingin suasana baru. Ya, Saudara Eus berkata, memang sangat memuakkan si Jok gak tahu malu. Saudara Dewan Dewi berkata, betul sekali apa yang dibilang Adel, Prabowo adili penjarakan. Saudara Rix Malies berkata, rakyat akan makmur dan sejahtera semuanya apabila Jokowi tidak cawe-cawe Prabowo. Ya, Saudara Endi Purwanto berkata, geng atau komplotan Jokowi perlu disingkirkan sehingga rakyat bawah sampai menengah akan sejahtera. Ya, Saudara Fiksugiri berkata, sindir Jokowi nih tapi tahu diri nggak kelompok geng Solo, ada malunya nggak? Ya, Saudara Ikhlas Sirdo berkata, terima kasih atas kepedulian Bapak Hasim kepada rakyat kecil. Ya, Saudara Sungkit Yaidi berkata, yang baik sarankan pada Prabowo supaya tangkap Jokowi. Di sini Saudara Paske Surdana berkata, hukum, tanam, petik atau karma pala. Saudara Agusin Silo berkata, ini dia curhatan hati seorang Hasim akibat ulah Jokowi. Saudara Pendetultik berkata, Pak Hasim harus pisahkan Pak Prabowo dengan Jokowi karena tidak ada manfaatnya. Si Joko sudah dan pantas dipercaya, bohongnya sudah keterlaluan. Saudara Suci Rahayu berkata, segera tangkap Jokowi dan adili biar Indonesia aman dan rakyat tentrap dan damai. Saudara Pelang Speed berkata, adili Jokowi dengan seluruh keluarganya dan kroni-kroninya yang masih brokol di pemerintah Prabowo. Ya, Saudara Tinti Sertiani berkata,
Mantap Pak Presiden, Bapak yang berkuasa, tangkap si Jokowi dan keluarganya raja korupsi. Rakyat mendukung Bapak, rakyat melindungi Bapak. Nah, Saudara Andi Fadili berkata, semoga dibersihkan kesehatan selalu untuk orang-orang yang mau menindas koruptor. Semoga selalu dilindungi oleh Allah swasta, Tuhan yang Maha Segalanya. Amin. Ya, baik teman-teman, sekian komentar-komentar dari teman-teman netizen, dan jika ada komentar yang jauh lebih menarik dari teman-teman semua bisa dituliskan di kolom komentar. Ya baik, sekian, terima kasih, salam NKRI.